Halo saudara semua, hari ini kita memasuki seri terakhir dalam Pekan Doa Menjelang Pentakosta GKI Taman Aries tahun 2020. Dan dalam seri yang terakhir ini kita akan membahas tema di antara mengukur dan bersyukur. Untuk mengantar kita dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita memohon hikmat Roh Kudus supaya kita diterangi oleh hikmat-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami mengikuti perenungan firman Tuhan di hari ke-8 seri Pekan Doa Menjelang Pentakosta pada hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu saja yang membimbing dan melindungi kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara semua, pembacaan firman Tuhan pada hari ini menurut Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara semua, pernahkah kita membayangkan bagaimana perasaan janda miskin saat ia memberikan persembahan di bait Allah? Ia memasukkan seluruh nafkahnya, yaitu 2 peser 1 duit, ke dalam peti persembahan. Sebagai manusia, tentu muncul perasaan khawatir dan gelisah kalau setelah ia menyerahkan seluruh nafkahnya, ia tidak bisa lagi makan untuk esok hari, atau bahkan ia tidak bisa lagi melanjutkan kehidupan. Namun rasanya muncul juga sebuah pengharapan, karena ia tahu bahwa persembahan yang ia berikan merupakan ungkapan syukurnya kepada Allah Sang Sumber Karunia yang begitu melimpah. Gelisah sekaligus berpengharapan bercampur, atau ungkapan lainnya berkelindan satu sama lain, menjadi rasa syukur yang ia nyatakan kepada Tuhan. Perasaan syukur yang ditampilkan janda miskin ini menggugah hati Yesus. Tidak segan-segan ia menyatakan kepada muridnya bahwa janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Seperti yang kita bisa lihat di ayatnya yang ke-43. Rasa syukur yang ditampilkan janda miskin ini merupakan rasa syukur yang lebih berharga dan autentik. Mengapa? Sebab dalam persembahan yang ia berikan, ia tidak memberi dengan gampang. Ada kegelisahan yang menyergap perasaannya. Gelisah kalau ia tidak bisa melanjutkan hidup jika menyerahkan seluruh nafkahnya. Namun imannya yang kuat membuat dirinya punya nyali untuk bersyukur. Nyali saat berani membuat dirinya terbatas. Nyali saat berani membuat dirinya tidak lagi memiliki kuasa yang penuh atas kehidupannya. Ia menggantungkan sepenuhnya kehidupannya pada Allah.
Maka rasa syukur seorang janda miskin ini bukan sekadar persembahan uang semata, tapi keberanian untuk mempersembahkan kehendak hidup kepada Allah, tidak lagi pada dirinya sendiri. Saudara, kegelisahan kerap menyergap saat hidup menghadapi dan mengalami krisis. Seperti yang kita alami dalam masa pandemi ini. Rasa gelisah tidak lagi menjadi rasa yang asing untuk kita. Kegelisahan menuntut kita menata hidup dengan penuh pertimbangan. Mengukur setiap langkah yang harus kita ambil. Bahkan mengukur setiap hal yang harus kita rancangkan. Mengukur segala sesuatu menjadi salah satu solusi yang kita ambil untuk berdamai dengan kegelisahan. Namun sang janda miskin yang menggugah hati Yesus menyadarkan kita bahwa berdamai dengan kegelisahan pun dapat dilakukan dengan cara bersyukur. Inilah iman seorang Kristen yang otentik, iman seorang Kristen yang khas. Jika manusia di dunia ini justru sulit bersyukur di tengah kegelisahan, iman kita justru menuntun kita untuk melihat syukur sebagai cara untuk berdamai dengan kegelisahan. Saudara semua, tentunya kita perlu terlebih dahulu memiliki pemaknaan yang lebih mendalam tentang bersyukur. Pemberian janda miskin menjadi inspirasi kita untuk bersyukur. Sebab bersyukur adalah tindakan saat kita merasa gelisah sekaligus berharap. Rasa syukur bukan sekadar perasaan saat kita merasa nyaman dan baik-baik saja. Perasaan itu justru menandakan bahwa rasa syukur kita hanya terpaku pada apa yang kita punya, pada apa yang kita miliki, pada apa yang menjadi kelebihan kita, dan apa yang kita rasakan. Rasa syukur seharusnya didorong oleh kelimpah ruahan kasih karunia Allah. Kita bangga bersyukur bukan karena kita mampu dan memiliki segalanya, tapi karena Allah yang memang menganugerahkan karunia-Nya yang melimpah ruah untuk hidup kita. Apa tandanya? Tandanya seperti yang diteladankan oleh sang janda miskin. Bersyukur dengan memberi walau kita terbatas. Baik memberi uang, waktu, tenaga, hati, dan bahkan pikiran. Bersyukur dengan memberi walau kita akan merasa kurang. Bersyukur dengan memberi walau kita jadi repot. Bersyukur saat memiliki nyali untuk tetap terlibat dalam pelayanan, walau itu tidak sesuai dengan kehendak dan kemauan pribadi kita. Pada saat itulah kita berlatih untuk berdamai dengan kegelisahan dan akhirnya mampu melawan kegelisahan tidak melulu dengan mengukur, tapi dengan bersyukur. Saudara, kegelisahan menjadi dimensi baru untuk memahami tindakan bersyukur. Sebab bersyukur adalah sebuah tindakan iman. Seorang yang tidak pernah gelisah ataupun bergumul justru menjadi orang-orang yang pertumbuhan imannya patut dipertanyakan. Maka dari itu, bersyukur memerlukan nyali yang kuat untuk melawan kehendak diri sendiri. Berani memasuki zona ketidaknyamanan dan keterbatasan kita. Pada saat itulah, rasa syukur kita menjadi sebuah pengharapan. Saudara yang terkasih, di hari Pentakosta yang akan kita rayakan besok hari, kita akan membawa persembahan syukur tahunan yang sudah kita siapkan selama 1 tahun terakhir.
Persembahan syukur tahunan bukanlah persembahan yang kita siapkan setahun sekali. Persembahan syukur tahunan menjadi latihan rohani kita setiap hari sepanjang tahun untuk selalu menggantungkan diri kepada Tuhan dan memiliki nyali untuk bersyukur. Tahun lalu saat kita mulai menyiapkan persembahan syukur tahunan yang akan diserahkan pada hari raya Pentakosta tahun 2020, esok hari, kita tidak pernah membayangkan akan menyerahkannya dalam situasi pandemik seperti saat ini. Situasi yang membuat kita mengalami krisis dalam berbagai aspek kehidupan dan merasa gelisah. Tapi inilah saatnya untuk kita memurnikan tindakan bersyukur sebagai tindakan iman. Bersyukur di tengah kegelisahan, supaya kita benar-benar menghayati rasa syukur ini sebagai ungkapan ketakjuban atas kelimpah ruahan anugerah Allah. Bukankah saat kita menyerahkan persembahan syukur ini, kita juga sedang meneruskan pengharapan bagi dunia melalui gereja yang terus berkarya dalam misi Allah di tengah dunia ini? Saudara yang terkasih, maka di dalam kegelisahan, jangan hanya mengukur, tapi marilah kita bersyukur. Gantungkanlah hidup kita pada Allah, Sang Sumber berkat, yang semakin melimpahi kita dengan berkat-berkat-Nya yang tak terbatas, kini dan selama-lamanya. Mari saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, melalui kisah ketika Kristus memperhatikan seorang janda miskin yang memberikan persembahan. Kami diingatkan, kami dibukakan dengan dimensi baru bersyukur. Bersyukur adalah sebuah pengharapan sekaligus kegelisahan. Kegelisahan karena kami mau membatasi diri kami. Kami berani dan bernyali untuk merasakan kurang dan tidak nyaman. Sebab kami sepenuhnya mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, sumber anugerah. Terima kasih ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk selalu bersyukur di tengah kegelisahan ini. Ajarlah kami menjadi seorang Kristen yang autentik. Dan jika esok hari kami juga akan menyerahkan persembahan syukur tahunan kami, kiranya persembahan syukur tahunan ini benar-benar menjadi rasa syukur kami sepanjang hari, sepanjang tahun, atas berkat anugerah-Mu yang sangat melimpah ruah setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.